Welcome to our Energy Fact. Share positive energy and new experiences. Let's go. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Sebelumnya minta maaf ya karena baru upload videonya kali ini, karena baru sempet bikin dan baru sempat ngedit dan upload. Untuk video kali ini aku bakalan ngebahas tentang pentingnya sterilisasi pada hewan, terutama anjing dan kucing. Nah, kenapa aku ngambil topik ini kali ini? Karena masih banyak banget co-parents, terutama owner-owner yang punya anabul ya, anjing dan kucing, masih belum tahu nih seberapa penting sih hewan disteril gitu kan. Terus kapan sih harusnya hewan itu disteril, terus banyak yang masih takut untuk mensteril hewannya. Kenapa? Karena melakukan pembiusan, takutnya nanti kenapa-napa, apalagi itu dioperasi ya hitungannya. Jadi apalagi kan kalau owner-owner pasti kan beranggapan anabul adalah salah satu anggota keluarga. Nah, itu adalah keputusan yang cukup besar untuk melakukan sterilisasi bagi para co-parents pastinya. Nah, untuk video kali ini aku bakal ngebahas apa sih steril sebenarnya, lalu apa sih manfaatnya, kenapa kita perlu steril hewan-hewan kita. Nah, langsung saja ke topik yang pertama. Untuk yang pertama, apa sih sebenarnya sterilisasi pada hewan itu? Nah, untuk sterilisasi sendiri ada dua macam, yaitu untuk hewan betina dan hewan jantan. Nah, untuk perbedaannya sendiri selain prosesnya namanya juga beda. Nah, untuk pertama kita ketahui untuk sterilisasi pada hewan betina itu istilahnya adalah spay atau spaying, atau istilah medisnya ovariohysterektomi, yaitu proses pembedahan yang dilakukan oleh dokter hewan untuk melakukan pengangkatan rahim serta kedua indung telur atau ovarium di situ. Jadi selain proses pembedahan tersebut dilakukan dengan di bawah pembiusan total, jadi prosesnya selain membuka rongga perut di situ diambillah kedua cabang rahim serta dua ovariumnya. Jadi di situ diikat di situ atau diligasi istilahnya. Nah, nanti setelah itu dibersihkan dan ditutup kembali jadi dengan penjahitan. Nah, tujuannya apa di situ? Karena kita ketahui sendiri rahim merupakan istilah seperti pabrik hormon reproduksi untuk betina. Nah, harapannya dengan disteril tersebut untuk gangguan hormonal pada hormon reproduksi terutama betina bisa dihambat dengan dilakukan sterilisasi. Nah, yang kedua pada hewan jantan. Nah, untuk hewan jantan ini adalah sama, untuk prosesnya dengan pembedahan, tapi untuk istilahnya biasanya dengan kebiri. Nah, biasanya kita banget nih, sering banget kita dengar dengan nama kebiri atau kastrasi nama medisnya. Nah, ini adalah merupakan proses pembedahan yang dilakukan dengan mengangkat kedua telurnya ya. Jadi dua telurnya itu diambil, jadi kedua testis diambil dari pembungkusnya atau skrotumnya. Untuk prosesnya sendiri lebih mudah ya, kita nggak perlu sampai membuka perut. Tapi dengan pengecualian jika salah satu telurnya turunnya cuma satu nih, atau keduanya nggak turun dari awal, padahal belum disteril. Nah, ada kemungkinan besar bahwa telurnya tidak berada dalam kantongnya atau skrotum, jadi dia berada di dalam rongga perut. Nah, untuk itu pentinglah kita melakukan pemeriksaan sebelum dilakukan operasi. Maaf guys. Nah, jadi pada jantan sendiri untuk prosesnya selain dengan pembiusan umum, jadi pembiusan total, ada juga yang dilakukan secara pembiusan lokal. Jadi
pada daerah itu aja, dengan catatan bahwa hewannya kooperatif, jangan sampai hewannya ngereok dilakukan pembiasannya lokal, yang ada nggak jadi operasi, dokternya yang dioperasi ya. Nah, untuk prosesnya untuk anjing dan kucing mirip, cuman bedanya posisi dari pembedahannya. Kalau pada kucing dilakukan pada kantongnya untuk mengeluarkan si testisnya atau kedua telur itu, kedua testisnya. Lalu kalau untuk anjing dia agak naik dikit, jadi kalau penis anjing kan kelihatan ya di atas. Nah, untuk itu dia ada di bawah penis tapi di atas skrotum. Jadi di antara situ tuh nanti insisinya. Nanti telurnya didorong ke lubang yang kita sudah buat di situ. Nah, untuk untuk tambahannya, untuk pada betina, biasanya untuk kucing bisa dilakukan bukan di tengah-tengah perut atau di bagian, bisa dilakukan juga di daerah flank istilahnya. Jadi di area perut tapi yang sebelah kanan biasanya. Pasti Popper tahu lah ya, kucing ada beberapa yang disteril di lokasinya di area flank. Biasanya sih persembuhannya emang lebih cepat di situ karena kan kita mengusia lebih kecil, dan bisa dilakukan pada kucing-kucing yang emang sangat aktif. Takutnya kalau biasanya dilakukan di perut, takutnya kadang suka jebol kalau kucing itu karena mereka habis operasi bisa loncat sana sini kayak spider cat ya. Beda kalau di anjing kan pasti kebanyakan mereka bakalan lebih apa ya, lebih istilahnya dia lebih lemah dibanding kucing. Next. Nah, yang kedua, timing yang tepat kapan sih dok untuk steril? Nah, untuk steril sendiri tergantung. Tergantung apa? Tergantung dari owner, tergantung dari budget juga, dan kesiapan owner. Kenapa kesiapan owner itu? Kesiapan bukan cuma dari batin, tapi dari finansial juga. Karena ini melakukan pembedahan, otomatis kita harus memberikan dana lebih untuk melakukannya, serta untuk perawatannya, baik itu obat-obatan dan nantinya untuk perawatan di rumah. Nah, kapan sih timingnya yang tepat dok? Nah, untuk yang pertama saya bahasakan kucing. Nah, kenapa? Kapan kucing bisa disteril? Kalau dari kita ya pasti otomatis selalu mengingatkan biasanya kalau sudah dewasa kelamin dan dewasa dari organ juga. Jadi biasanya usia umur 1 tahun itu atau 1,5 tahun kita sarankan. Tetapi beberapa owner juga ingin mensteril secepatnya. Jadi sebelum usia tersebut pengennya cepat disteril aja biar nggak ngeong-ngeong pengen kawin atau pipis sembarangan, pipis sana sini gitu kan. Kadang beberapa juga biar nggak ngeong dok, soalnya di apartemen takut ketahuan, ada gue yang kayak gitu. Nah, kalau dari segi dokternya sendiri ya mungkin kita juga tidak bisa saya nggak bisa nih harus 1 tahun gitu. Kita harus tetap memberitahukan apa sih, kenapa sih kita pengennya harus umur segitu. Kita ingin mengoptimalkan dari si pertumbuhan hewan tersebut. Kenapa? Karena hormon reproduksi yang dihasilkan itu juga nanti akan pengaruh pada growth hormone atau hormon pertumbuhan. Jadi ketika pabrik yang kita ambil ya otomatis nanti growth hormonnya akan jauh berkurang. Jadi pertumbuhannya kurang optimal. Biasanya sih pada kayak pertumbuhan dari tulang, kulit, atau rambut. Tapi karena owner ada beberapa tipe orang yang lebih sayang kucingnya lebih sehat atau pengen ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting dia nanti nggak dihamilin kucing lain, kucing liar, atau nanti kucing yang nggak tahu nih kesehatannya gimana, takutnya nanti malah nularin, dan biar lebih kalem juga di rumah ya kita tetap lakukan, asal dengan catatan kita sudah memberitahukan atau menginfokan kenapa eh, timing yang tepat adalah umur segitu. Nah, lalu selanjutnya pada anjing. Nah, anjing sendiri ada betina dan jantan. Nah, kalau kucing kan kita nggak ada loops ya, atau biasanya keluar darah. Nah, kalau pada anjing kan ada. Kalau untuk anjing betina sendiri, biasanya kita sarankan untuk sterilisasi setelah mens kedua. Jadi setelah mens kedua, 2 bulan setelah mensnya,
atau setelah loops, kita sarankan untuk steril jika emang tidak ada tujuan untuk di breeding atau dikawinkan atau punya keturunan nantinya. Tapi kebanyakan juga ada owner yang pengen disteril aja sebelum main stok gitu, biar nggak kotor di rumah. Ada juga yang seperti itu, dan kebanyakan juga di luar negeri mengajarkan juga, mereka memberikan edukasi bahwa sterilisasi lebih baik ya sebelum mereka mens gitu. Karena beberapa jurnal pun mengatakan bahwa melakukan sterilisasi sebelum lulus atau dewasa itu dapat menghambat hampir 90% potensi untuk terjadinya kanker reproduksi pada saluran reproduksi nantinya, tumor, kanker, dan penyakit reproduksi lainnya. Jadi ya tetap balik lagi ke keputusan owner. Jadi sebagai dokter kita hanya menginfokan apa yang kita tahu, dan keputusan tetap balik lagi ke owner. Nah, untuk anjing jantan biasanya paling sering alasan kenapa disteril karena ini pipis sembarangan, spraying. Jadi dikit pipis, kalau nggak hamping semua mau dikawinin, entah itu sofa, terus kayu, dan barang-barang lainnya nantinya bahkan membahayakan atau melukai dari kelaminnya sendiri. Jadi owner lebih memilih untuk steril aja deh. Next. Nah, next apa sih sebenarnya manfaat dari sterilisasi sendiri? Untuk manfaatnya sebenarnya cukup banyak ya untuk anak kita. Nah, secara garis besar saja saya akan jelaskan, yaitu dari betina nih. Kalau pada betina untuk mengurangi dan sangat mengurangi resiko terjadinya nantinya tumor atau kanker pada saluran reproduksi. Contohnya ada tumor vagina atau mungkin tumor kelenjar susu atau kelenjar memain. Habis itu ada tumor rahim juga bisa. Serta kalau selain yang paling sering terjadi adalah pyometra atau infeksi yang terjadi pada rahim. Jadi ada penumpukan nanah di situ di dalam rahim. Yang biasanya paling sering adalah datang usianya sudah tua, udah lanjut pyometra. Nah, kita harus hati-hati juga, sebaiknya sterilisasi sebelum usia lanjut untuk menanggulangi hal tersebut, karena ketika sudah usia lanjut otomatis untuk proses recovery, untuk perbaikan sel juga makin lambat, dan selain itu penurunan fungsi dari organ seperti liver, ginjal, jantung yang nantinya bakal berpengaruh nih terhadap pembiusan yang akan kita lakukan itu. Lalu pada jantan juga mengurangi potensi dari tumor atau kanker pada testis atau ada prostat nantinya. Nah, terutama nih pada anjing atau kucing jantan yang telurnya tidak turun, jadi harus waspada, dianggap nanti benda asing di dalam tubuh karena dia tidak ada pada tempatnya. Nah, selain itu kebersihan. Kenapa kebersihan? Karena seperti contohnya nih anjing betina loops, otomatis darahnya kemana-mana, bawa kemana-mana, itu biasanya orang daripada nanti kotor dok. Nah, selain itu kalau pada jantan mereka suka pipis sembarangan, nah itu bikin PR nih sama owner-owner untuk bersihin bekasnya itu. Habis itu kontrol dari populasi dalam artian untuk seperti kucing-kucing liar, banyak sekali program untuk sterilisasi karena untuk menanggulangi hal tersebut. Karena di negara tetangga pun kucing juga sudah mulai dianggap hama di luar sana. Nah, jadi untuk menanggulangi, untuk menghambat populasi tersebut, biasanya pemerintah atau Persatuan Dokter Hewan melakukan program sterilisasi massal baik itu untuk kucing dan anjing. Gitu.